Ya, jadi alhamdulillah mereka ini anak-anak Gaza yang diselamatkan dievakuasi oleh pemerintah Qatar, karena mereka dianggap aset ya, anak-anak yang brilian. Dievakuasi setelah 6 bulan mereka hidup dalam genosida, dibawa ke Qatar, dan di Qatar saya bertemu mereka, dan ayahnya mereka adalah sahabat saya. Jadi saya ajak mereka ke Indonesia untuk memberikan motivasi kepada masyarakat Indonesia, melihat lebih dekat bagaimana generasi warga Palestina dan bagaimana anak Gaza, serta menceritakan bagaimana penderitaan anak Gaza. Boleh diajak ngobrol nggak gimana mereka Ya, silakan. sudah ada di Jakarta, mungkin gimana? Gimana apanya? Ini ya, happy nggak atau gimana gitu? Ya, soal basit ini. كيف انتم شعوركم اول ما تنزلوا الى اندونيسيا اول ما نزلتوا؟ والله كنا مبسوطين، ولأنه أهل أندونيسيا بحبوا أهل غزة. يعني الآن أنا أشعر كأني بين وطني وبين أهلي، ويعني حتى هان الجو زي جو غزة الطقس. مبسوطة كتير إني أجيت هنا على إندونيسيا. Saya sangat senang sekali datang ke Indonesia, dan saya merasa saya seperti di antara keluarga, seperti di tengah-tengah negeri sendiri, karena sambutan yang luar biasa dari teman-teman di Indonesia yang menyambut kami dan selalu konsisten, komitmen terhadap membantu Gaza. Mereka sangat senang sekali. Ustaz sendiri mungkin ada kesulitan nggak sih mungkin untuk membawa anak-anak ini datang ke Indonesia? Sebetulnya sangat nggak mudah ya. Jadi mereka ini juga memang selama ini ada beberapa lembaga yang ingin datangkan mereka ke Indonesia, cuman mereka merasa keberatan ya, karena mereka tuh khawatir anak mereka tuh dieksploitasi untuk misalnya sekedar fundraising atau sekedar cari dana atau donasi, sementara ada pesan yang ingin mereka sampaikan lebih dalam. Nah, namun karena memang ayahnya sahabat saya dan saya juga sama mereka sudah satu konsep, satu pemahaman gitu kan. Kita datang ke sini untuk edukasi, terutama bukan masalah fundraising semata gitu ya. Jadi mereka alhamdulillah ya bersedia. Meskipun sempat ada sedikit kesulitan di imigrasi ya, karena memang ternyata sudah berubah sistemnya, mereka nggak bisa lagi visa on arrival. Tapi alhamdulillah ya kami semua ini dengan izin Allah bisa sampai di Indonesia. Tapi boleh nggak di mana sih mungkin survive-nya mereka ini di sana, mungkin boleh ditanyain pas ketika lagi perang gitu, artinya kan mereka juga tahu kondisi di sana gitu. Mungkin boleh ditulis mereka bisa bertahan survive. كيف انتوا نجوتوا من حرب غزة؟ كيف انتوا في الوضع الصعب في المخيمات في تحت القصف؟ كيف انتوا حياتكم في غزة باختصار؟ الحمد لله كان في كتير خوف في غزة، ويعني كنا صعب إن ننام، نادرا ما بنقدر ننام، وكنا يعني نعيش مثلا ننزح من خيمة لخيمة، من خيمة لخيمة، والأوضاع كانت صعبة جدا. يعني حتى كانت تمر علينا أيام ما نلاقي فيها طعام ولا مياه، كان الوضع صعب جدا. ولكن إن شاء الله بإذن الله مش حنستسلم، وحنضلنا نكافح لأجل تحرير هذه الأرض. Masya Allah. Di Gaza saat itu kita kesulitan hidup, bahkan tidur pun sulit sekali karena bombardir yang tidak berhenti, dan kami pun dipaksa untuk mengungsi dari satu kemah ke kemah lain karena rumah mereka sudah hancur sejak awal, jadi mereka berpindah-pindah dari kemah ke kemah lain, dan di banyak waktu mereka ya seharian nggak makan, nggak bisa menemukan air bersih. Itu juga terjadi ya, karena memang ya itulah kondisi di sana. Namun kita nggak akan menyerah, kata mereka. Kita nggak akan menyerah, kita akan terus ya bertahan ya, karena memang ini adalah perjuangan kami di Gaza. Ya itu kurang lebih. Untuk sekolahnya gimana? Sekolahnya sudah nggak ada sekolah di Gaza. Sudah sejak 11 bulan nggak ada sekolah, semua sudah hancur dan sebagian sedang dijadikan kamp pengungsian yang itu juga digempur juga oleh Zionis. Ini kan Isma masih kecil ya, adiknya sama sekecilnya dia tuh udah nggak ada gitu loh, maksudnya untuk seusia mereka. Nah mungkin apa sih yang mereka lakukan ketika itu di usia yang masih kecil? Ya kalau dia sering cerita di forum-forum tempat kita ngisi kajian, saat ini nggak ada lagi waktu bermain untuk mereka di sana itu. Kalau ada waktu bermain sama di pengungsian itu, mereka tidak bisa full kegembiraan keceriaan, nggak bisa, karena sewaktu-waktu ya bisa terkena bom, dan itu selalu mereka ada perasaan was-was gitu kan ketika mereka keluar dari rumah ketika bermain. Dan ya mereka di sana hanya sebatas banyak menghabiskan waktu membaca Al-Quran, menghibur diri mereka gitu kan.
atau juga ya mendengar ayahnya membacakan kisah-kisah tentang pahlawan atau para pejuang-pejuang muslim terdahulu, sambil untuk mendistraksi agar mereka tidak selalu larut dalam trauma mereka. Ya, jadi itu. Rencana berapa lama nih? Sampai tanggal 11 September insya Allah Terus balik kembali ke Qatar. ke Qatar. Iya, insya Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kok boleh sedikit ini mau Ya. bisa Ya, kita bersyukur kita punya Ustadz Hussein di situ. Mudah-mudahan anak-anak kita punya semangat dan punya giroh persis seperti anak-anak Palestina untuk berjuang. Anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat untuk Indonesia ke depannya. Tapi ngeliat tadi anak-anak sendiri juga sangat bersemangat sekali ya, kayak gitu. Iya. Ya harusnya kan kalau anak-anak itu kan kalau dalam situasi perang seperti sekarang paling enggak udah gila ya sakit jiwa. Nah, buktinya mereka bertauhid, kuat agamanya, kuat tauhidnya, kuat akidahnya, dan mereka bisa seperti ini. Nah, ya.